Klien kita kali ini adalah seorang laki-laki ya. Namanya adalah Dito, umurnya kurang lebih 25 tahun. Dito ini datang ke Jakarta karena ingin mencari seseorang. Seseorang yang selama ini nggak pernah ketemu sama dia semenjak dia umur 3 tahun. Kamu beli bunga apa sih? Aku mau lihat-lihat nih. Harus bisa. Ya? Ibu hamil dan bayi. Mana ya? Waduh. Awal mulanya kejadian ini tidak secara sengaja. Waktu itu gue sama Feli lagi bantuin klien kita. Namanya Gigi. Gigi ini ya pengen mencari istrinya. Gigi ini awalnya ngajak ketemuan ya di daerah Tanjung Priuk. Nah kita janjian ke sana. Pas perjalanan mau menuju ke tempatnya Gigi, Feli ini tiba-tiba ngeliat orang jualan komik, ya, jual majalah, jual buku-buku. Nah, karena Feli ini hobinya baca, jadi dia pengen beli komik di sana. Minta tolonglah dia mampir, mampir ke komik cuy sambil lihat buku di situ. Ya udah gua antar nemenin. Jualan mana sih? Mbak jualan. Oh. Yang jualan yang mana? Yang jual yang mana ya? Mas, maaf, yang novel-novel di mana ya? Di sebelah situ, Mbak. Oh iya. ada seorang laki-laki di situ. Pas kita liatin, kita amatin, kok matanya berkaca-kaca. Kayak habis nangis ini cowok gitu loh. Kenapa? Nah yang gue heran, dia kayak matanya berkaca-kaca, kayak orang nangis, tapi ngeliatin cewek tadi yang kita tanyain. Kayak ada sesuatu gitu loh. Cowok ini kayak ngeliat cewek itu kayak ada sesuatu. Dia mau ngomong nggak berani. Dia cuma ngeliatin, dia cuma ngelamun. Ada apa ini? Ini berapa, Mas? Ini berapa? Mas. Kenapa, Mas? Mas, kenapa, Mas? Kenapa? Masnya nangis kenapa? Ada apa? Sakit, lagi sakit. Enggak, saya kayak kenal sama cewek yang tadi habis dari sini tuh, Mbak. Oh, mantan tunangan. Udah inget-inget pacar. Hah? Terus kok sampai nangis? Gue pikir dia patah hati sama ceweknya. Gue pikir dia lagi jatuh cinta sama seseorang terus dikecewain. Gue pikir seperti itu. Ternyata dia ini ngelihat cewek yang tadi beli buku itu kayak inget sesuatu. Saya mau bayar nih. Oh, kamu lihat cewek itu? Itu yang di sana lagi nyegat angkot itu? Hah? Iya. Kenapa? Mas. Itu yang cewek tadi kan yang nyegat angkot tuh kan? Iya, betul. Kok aku makin nangis? Mas, kenapa? Mas, kenapa? Ada apa, Mas? Saya ngeliat wanita yang tadi tuh. Mungkin adik saya sekarang udah besar seperti dia, Mbak. Emang ada masalah apa dengan adiknya? Baru dia cerita di sini. Dito ini cerita bahwa dia udah lama nggak ketemu sama adiknya dan juga ibunya. Saya di sini juga, Mas. Coba duduk dulu deh, duduk. Kamu dudukin di sini aja bro, duduk di sini bro. Ngobrol-ngobrol nih, mumpung kita lagi santai nih. Boleh geser nggak? Aduh. Ceritanya dari masalah ibu. Saya tujuan lu kesini adalah untuk nyari ibu sama adik. Dan adik saya. Jadi gini, Mbak. Nah, Mas. Oh, tunggu, ini nama Masnya siapa sih? Kita aja belum kenalan. Nama saya siapa? Dito. Oh, Dito. Ya, saya Feli. Jadi ternyata Dito ini dari umur 3 tahun tinggal sama bapaknya yang namanya Pak Yusuf. Semenjak 1 bulan yang lalu, bapaknya yang namanya Pak Yusuf ini meninggal dunia karena sakit. Sebelum meninggal, bapak
bapaknya ini cerita, mengungkap kebenaran bahwa ternyata Dito ini bukan anak aslinya, bukan anak kandungnya. Almarhum bapak angkat saya juga cerita kalau bapak kandung saya itu udah lama meninggal, Mbak, dari saya kecil, Mbak. Dari umur saya 1 tahun, Mbak. Nah, kamu sekarang tujuannya pengen nyari ibu sama adik kamu. Iya, Mas. Kamu udah cari kemana aja? Saya cuma dikasih alamat itu cuma di Pondok Gede, Mas. Udah gede, udah Iya. pernah datang ke sana? Saya udah beberapa kali datang ke sana, tapi saya nggak tahu pastinya tuh rumah ibu saya itu di mana, saya nggak tahu. Ya, ada foto ibu kamu nggak sama adik kamu? Pasti ada Ada. kan kalau liburan gitu pasti foto. Ini fotonya. Sorry, Kak, boleh saya zoom ya. Nah, ini kamu iya. di Ini Jakarta ibu dan dari adik saya. kapan? Di Jakarta udah dari kapan kamu? Saya di Jakarta ini belum ada sebulan, Mas. Oh, baru? Iya. Saya memutuskan dari masa Lembu ke Jakarta juga cuma satu tujuan, cuma pengen nyari ibu dan adik saya. Dan dia juga yang menceritakan tentang kalau misalnya saya kesini tuh sama ibu dan adik saya liburan ke sini dan mereka tuh berangkat duluan. Saya tuh taunya semua dari almarhum bapak angkat saya, Mbak. Dia yang menceritakan semuanya. Nah, terus? Setelah kamu dititipkan, Nah, sebenarnya saya bukan dititipkan. Jadi setelah 3 hari setelah ibu saya pergi, saya dan Tante itu. iya kita ikut nyusul, Mbak. Tapi di perjalanan kapal kita karam, kapal kita tenggelam. Dan anak dan istri dia juga meninggal. Yang selamat cuma kita berdua, Mbak. Kita berdua itu kamu dan Almarhum bapak angkat saya tadi. tunjukin semuanya, dibuka semuanya. Jadi tahun 80-an katanya. Berapa puluh tahun yang lalu, tahun 80-an, terjadi kecelakaan kapal Tampo Mas 2. Kapal itu tenggelam. Tadinya mengangkat beberapa penumpang. Yang penumpang yang ada di kapal itu adalah Dito dan juga teman dekatnya dari keluarganya. Kapal itu tenggelam dan yang hidup dan yang selamat hanya Dito sama Pak Yusuf ini. Terus hubungannya sama adik tadi itu? Saya tuh kayak ngerasa saya tuh kenal sama dia. Mana bos lu? Bayar kamu. Mas. Bukan berat juga lo kalau nggak bayar. Mas, maaf Mas. Kemarin saya juga lagi ada urusan, Mas. Bos saya juga nggak di sini, Mas. Pas kita mau pamitan, tiba-tiba ada preman. Preman ini malak minta setoran seperti biasa lah. Ya kok di pinggir jalan pasti minta setoran ya. Minta palakan ya, minta uang, minta ini, itulah macam-macam, cari-cari aja preman. Nggak bisa begitu caranya kamu. Ya nanti saya bayar, Mas. Nanti saya bayar. Nanti sekarang bayar. Buruan. Nanti saya bayar, Mas. Ya apa-apa nih kamera juga nih. Jangan sembarangan itu, kamera. Ikut-ikutan apa? Lu nggak usah ikut-ikutan gitu. Iya, Ini urusan kawasan apa? gue lo. Urusan apa? Ini kawasan gue. Iya kawan-kawan lu nggak usah naik-naik gitu. Ini apa Nggak kamera-kamera bisa lu mau begini, ngapain? nggak bisa begini nih. Urusan Lu apa harus lu? izin, harus izin. Ini buat jaminan ini. Ini handphonenya orang, Mas. Jangan, Mas. Nggak bisa. Mas. Bayar dulu, bayar Mas, dulu, Mas. bayar. Mas, jangan ini handphonenya orang. Nggak Ini bisa. jangan Mas. Ini handphonenya Ini orang. apa-apaan? Ini Ini handphonenya apa-apaan? orang, jangan Ini loh. apa-apaan? Ini handphonenya orang, jangan. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Jangan. Udah, Bang. Mereka nggak tahu apa-apa, Bang. Ini urusan saya, Ini Bang. Nanti- gara-gara lo, Ya, gara-gara lo. nanti saya kasih tahu sama bos saya, Bang. Awas lu, panggil teman-teman gue lo. Panggil udah sana, panggil. Panggil sana udah satu truk panggil semua udah. Mas mau dipalakin gini? Hah? Saya nggak tahu, Mas. Ya, tiba-tiba datang kayak gini. Saya juga di sini tuh masih baru, Mas. Hah? Saya di sini cuma kerja. Enggak lu bener ini mau cari ibu sama adik lo? Ya, saya pengen cari ibu sama adik saya. Gini aja. Enggak kalau emang lu bener, ya. Coba nanti bilang ke tim kita, ya.
informasinya kasih kita semuanya. Ada Ya. ini nggak? Ada email nggak? Ada kan? Ada email kan? Gue bilang sama Dito, tunggu kabar dari kita. Nanti kalau kita sudah secara materi dan secara hasil meeting kita sudah kuat, ya makanya kita akan hubungi Dito. Makasih ya Mbak. Oke bro ya, dikirim ya. Oke, makasih ya. Ya bro ya, ceritain aja semuanya ya. Ini kita mau coba survei ke lokasi lain dulu ya. Iya. Ada klien kita yang mau kita bantu juga. Tadi siapa namanya Dito ya? Dito namanya Dito. Dito tadi minta bantuan kita juga. Nggak apa-apa, nanti kita suruh dia untuk kirim email. Ya dia cerita kronologisnya. Nanti biar tim kita juga nanti yang meetingin ya. Iya. Ya, yaudah kita Kita cabut lanjut dulu. ya. Kita lanjut lagi ya. Bukunya tadi mana beli? Bang tadi saya udah bayar loh bang. Oh iya. Bang ya? Bang ya? Iya. Makasih ya. Ya. Iya Mbak, makasih ya Mbak. 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak langsung kita bantu Dito. Berapa hari kemudian, tim baru ngasih jawaban bahwa kita siap untuk membantu Dito dan Dito emang layak kita bantu. Kita hubungin Dito, kita janjian di suatu tempat dan kita melakukan pencarian. Ya ini kita akan lanjut pencarian lagi. Ini hari pertama kita melakukan pencarian ya. Kita akan menuju ke Pondok Gede kata kamu. Iya, Pondok Gede. Iya. Pencarian pertama Dito pernah bilang kan bahwa dia pernah datang ke Pondok Gede dan dia nggak dapat alamatnya. Nah, tim akhirnya kita utus untuk mencari alamat yang ada di Pondok Gede. Dito ini adalah alamat ibunya, cuman waktu itu kamu datang ke sana nggak pernah ketemu. Iya, nggak pernah ketemu. Iya, padahal waktu itu udah coba nanya-nanya juga. Udah coba. Waktu itu kan saya kan ingatnya kan di situ masih kecil. Kayak gitu ya. Waktu kecil di situ. Iya, saya ingatnya saya tinggal di daerah situ dan cuman dikasih tahu dari almarhum bapak saya cuman alamatnya di Pondok Gede. Pas nanya-nanya orang sana, nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu. Bentar, pegang. Bentar, ya. Oh ya. Ya, Albar. Setelah dicari-cari, setelah tanya-tanya, akhirnya ketemu juga. Kita menuju ke sana. Oke, ya. Udah ya. Alhamdulillah. Ya udah kita ke sana langsung ya. Kasih send location-nya ya. Oke, thank you. Ya Pak, kita ke Pondok Gede Pak. Pondok Gede Pak ya. Patokannya di situ ada apa supermarket gitu. Kata Albar bener itu alamatnya. Nomornya RT RW-nya juga bener di sana tempatnya. Jadi kita sudah sampai lokasi ya. Katanya tim kita udah dapat alamatnya. Iya. Kita tinggal cross check aja yuk ke sana ya. Iya. Mana? Oke, itu ada Mas Bibi, tanya Oh Mas Bibi. ya, Mas Bibi mana? Yuk, sambil turun aja. Turun ya? Ya, nggak apa-apa sambil turun. Ya Mas, gimana Mas? Udah dapat alamatnya? Di mana? Sebelah sini ya? Oke. Dan dikit aja. Kita datang ke situ, nah pas sampai di sana, ternyata rumah itu nggak ada yang namanya Ibu Yanti. Oh, yang ini Mas? Oh. Lewatan dong yang ini. Oh ini rumahnya. Oke, makasih Mas Bibi ya. Namanya siapa ibu kamu? Ibu Yanti. Hah? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Tadi HP-nya udah kan? Tadi. Kamera. Assalamualaikum. Iya. Ya, permisi Bu. Ibu, permisi. Iya, misi Iya. Bu. Ini rumahnya Ibu Yanti bukan? Bukan, Oh, bukan. ini rumah saya, Tenang aja Ibu, nggak usah takut-takut Ibu. Nggak apa-apa kok. Ibu ini kenapa? rumah saya. Ibu kenapa? Ada masalah? Kenapa Ibu kok takut? Ini ada apa ya, Mas? Kok tujuannya buat apa ini? Pakai kamera begini? Enggak, kita cuma mau nanya aja Ibu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa kok ini. Kita cuma mau nanya aja, ini rumahnya Ibu Yanti bukan? Bukan, ini rumah saya. Saya beli rumah ini dalam keadaan kosong. Udah ya? Ibu belinya dari siapa? Ibu sebentar, Ibu Tunggu dulu, Ibu. Sebentar aja nggak usah Ibu. takut, nggak apa-apa Ibu. Udah ya, Mas. Enggak. Kita nggak mau menjelekan Ibu Enggak, ini- apa-apa kok Ibu. Mana sih, Mas? Betul nggak ini rumahnya? Mas, gimana sih? Kok salah rumahnya lu? Tadi Abang bilang ini mas rumahnya. Siapa yang coba ini? Albar atau Bukan. Dia dibilang itu rumahnya gitu katanya. Oh, suruh dikasih tauin yang ini. Bener ini nggak salah? Iya. Tapi ibu-ibunya Bu. Assalamualaikum Ibu. Bu, kita ketok pintu lagi, tanya lagi, orangnya malah marah-marah. Karena mungkin kita bawa kamera rame-rame datang ke sana, ya, dia nggak terima, dia nggak suka. Kata.
Bu, Assalamualaikum. Bu. Ibu permisi. Ibu nggak Ibu apa-apa, Ibu. mau Santai nanya aja, sebentar Ibu. bisa nggak Ibu? Iya, Mohon saya maaf mau sekali nanya. kata alamatnya bener sini, tapi kok sini Bu sini. Sini coba. ayo, Bu. Sini. Kenapa Nggak sih? apa-apa, Ibu Nggak usah santai aja. malu-malu Ibu. Kenapa sih? Ibu nggak apa-apa. Maaf, ini saya nggak tahu, Bu Yanti. Enggak, kita cuma mau nanya aja Ibu sebentar aja sini. Karena Bu, sebentar. alamatnya sama, makanya Nggak kita apa-apa mau Ibu, ngobrol dulu udah Ibu. sebentar ya. Ini saya nggak bohong tuh kan TV saya tuh, TV ada ACC Tuh, Ibu TV nonton kan? kita kan? Iya, ini acara kita, Ibu. Ayo, Bu, sini dulu. Takut sebentar. Ibu ya sini dulu. Bentar kok, Ibu. Mau ngobrol aja. Maaf, tapi saya nggak tahu Bu Yanti. Bener nggak apa-apa. Enggak Bu, saya Ibu. cuma Nah, mau nanya aja Bu. Kepala kita apa? Ibu udah lama tinggal di sini. coba handphone kamu mana? Handphone kamu mana? Kita mau nanya Ibu. Nah, Ibu kenal sama ibu ini? nah ini namanya Bu Yanti katanya dulu tinggal di sini. Coba lihat dulu Bu. Tapi saya nggak kenal. Nggak, dilihat dulu Ibu. Ya, tapi saya nggak kenal. Saya beli rumah ini dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong, yang punya siapa? Tahu nggak, Ibu? Ibu beli sama siapa gitu deh? Ibu beli sama siapa rumah ini? Nggak tahu. Ini Loh, Bu, aku nggak tahu. Ibu beli Ibu atau beli saya sama minta siapa? tolong, Bu. atau nemu rumahnya? Pemilik saya yang tahu pokoknya. Oh, boleh ditanyain nggak Ibu sama suaminya? Tapi suami saya lagi nggak ada, Ma. Tolong saya Bu. Saya udah 25 tahun nggak ketemu ibu saya Bu. Saya minta tolong Bu. Bu, tolong Bu. deh. Jangan maksa gini ya, maaf deh. Pakai acara kamera-kamera begini lagi. Ibu, tahu saya nggak tahu. Yang lamanya bener nggak sih ini? Bener Mas bener ya? Nggak salah? Benar, tapi Ya berarti dia nggak tahu apa-apa emang mungkin. Coba tanya apa, PRT, Pak RW atau? Biasanya kalau RT RW kan orang pindah atau apa kan? Ada kalau datanya RT tuh. juga udah ganti gimana? Kan udah berapa tahun yang lalu. Terus kita harus cari kemana lagi Mbak? Ibu saya Mbak. Coba sama warga deh. Yuk, tanya sama warga dulu, tanya warga nggak tahu RT RW yuk. Karena nggak tahu, nggak dapat informasi apa-apa, ya udahlah kita coba tanya sama warga. Ada salah satu warga di situ, seorang ibu-ibu. Ibu, permisi, ya numpang nanya. Ini rumah yang di sini, ini ujung ini nih Bu. Ini rumahnya Bu Yanti bukannya? Ini yang biru nih Bu. Bukan. Ini ada apa ya, Mas? Enggak, kita lagi nyari Ibu Yanti, coba fotonya. Nah, mungkin Ibu kenal sama Ibu ini nih. Waktu ngeliat fotonya Ibu Yanti dan Santi anaknya, dia langsung ingat. Ibu kenal nggak sama Ibu Yanti? Iya, saya Santi? kenal. Iya, ini anaknya Bu Yanti. Santi. Santi? Heeh. Ibu tahu berarti? Iya, saya kenal. Tinggalnya di sini bukan? Iya dulu. Oh dulu. Tapi sudah pindah. Ibu? Pindah kemana Ibu? Saya kurang tahu Bu, pindah Bu. di mana. Saya Dito Bu, anaknya Bu Santi Bu. Tetangga ini nggak percaya loh awalnya kalau itu adalah Dito anaknya Bu Yanti. Dia nggak percaya. Kamu Dito? Iya Bu, saya Dito Bu. Anaknya Bu Santi. Yanti? Iya Bu. Kamu bukannya sudah meninggal, Nak? Maksudnya? Maksudnya gimana Bu? Ini saya Bu, ini saya Dito Bu. Iya, tapi warga sini itu sudah menganggap Dito sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Kenapa meninggalnya Ibu? Kan kecelakaan waktu kapal tenggelam itu. Oh, kapal itu. Iya. Enggak, dia enggak Tapi dia saya tenggelam. masih hidup Bu, saya selamat Bu. Ini saya Bu, saya Dito Bu. Tapi warga sini sudah buatkan pemakaman buat Dito. Pemakaman. Iya. Saya masih hidup Bu, saya masih hidup. Ya, tapi ada kuburannya di sana. Ya sudah, ayo saya antar. Kemana? Mana? Ke pemakamannya Dito. Serius Ibu? Iya. Tuh, Ibu. Ini kan Dito, Ibu. Oh iya, tapi Setelah dijelasin, setelah dikasih tahu alasannya, baru tetangga ini percaya. Ditunjukin kita ini Mas kalau nggak percaya. Dulu keluarga kamu itu terpukul banget sampai dibuatin makam lo coba. dulu kan semenjak kejadian itu, waktu kecelakaan kapal tenggelam itu, ibunya sempat kok terpukul. Saya yang menghiburnya. Ibu
Yanti waktu itu terpukul banget. Sampai dia stres, histeris waktu itu berapa bulan, nggak bangun-bangun dari tempat tidurnya. Iya, sekarang ibunya di mana ibu tinggalnya? Saya kurang tahu ibunya tinggalnya di Atau mana. mungkin saudaranya ada nggak yang tinggal di daerah sini? Atau ibu tahu? Setelah setahun meninggalnya Dito ini ya, terus ibu itu pindah. Tapi setelah rumahnya dijual, dia itu dilamar oleh seorang juragan. Ibu Yanti dilamar. Saya, Bu. Sudah menikah lagi dengan Pak Jainal. Ibu Yanti ini sudah nikah lagi. Pak Jainal itu siapa, Bu? Seorang juragan dia. Maksudnya orang kaya di kampung ini. Ya orang kaya lah dia. Oh berarti ibu tahu dong rumahnya Pak Jainal di mana? Saya tidak tahu. Ibu taunya Pak Jainal itu punya usaha di pasar Pondok Gede. Coba aja tanya di sana. Pasti semua pedagang tahu kok. Pasar Pondok Gede ya? Apa ibu di sana? Kalau nggak salah sih usaha pedagang beras ya. Oh juragan beras di pasar Pondok Gede ya? Iya. Udah kita coba cari ke sana ya. Tapi tunggu Mbak. Ya, tadi Ibu bilang pemakaman saya ada, Bu. Iya ada. Di mana pemakaman saya, Bu? Mau saya antar ayo. Ya udah, Saya boleh pengen mumpung dekat coba lihat di mana Bu? Di mana Bu? Ada. Di mana ini Bu? Astagfirullah. Jadi ibu saya juga selama ini udah nganggap saya meninggal, Bu. Iya, semua juga sudah menganggap Dito meninggal. Ya kan nggak apa-apa, yang penting kan kamu sekarang selamat. Tinggal menunjukin aja sama mereka, jelasin sama mereka. Ya kan? Tapi kan saya masih hidup, Mas Manala. Kenapa saya harus dibuat kuburan seperti ini, coba? Ya udah, yuk kalau begitu sekarang kita coba ke Pondok Gede ya. Usaha beras ibu tadi ya, tinggal Bapak Jainal ya? aja, pedagang. Makasih Ibu ya. Iya, sama-sama. Kita mohon pamit Bu ya. Makasih banyak ya, Bu. Sama. Mudah-mudahan ketemu ya. Ya, Bu. Informasi yang terakhir, ibunya ini menikah lagi sama juragan beras namanya Pak Jainal. Ya, dikasih tahu tempatnya di pasar, kita menuju ke sana. Ya, ini kan kita udah sampai di pasar nih. Ya, di sini pasarnya luas sekali. Nanti biar tim coba ngecek dulu ya. Ada tempat jual beras atau juragan beras di sini yang bisa kita tanyain ya. Atas nama siapa tadi Pak Jainal? Pak ya? Zainal, juragan beras. Albar ngecek dulu tempatnya, pasarnya juga udah dicek dan ternyata di pasar memang ada ya tempat penjualan beras dan yang punya adalah juragan Jainal. Udah dapat Udah dapat ya? kamu beras yang Pak Zainal, Pak Zainal. Pak Ada Zainal. kita sini, nanti belok ke kiri. Jadi kayak kita jalan aja deh, soalnya jalan juga sempit juga. Iya jalan Nggak aja. apa-apa, mobil juga udah parkir di sini kok. Ya, kita turun aja yuk. Turun aja. Pas sampai tempat jual beras itu, pegawainya ini ngeliat kita bawa kamera rame-rame, kru antv ya. Panik ini penjaganya ini, bingung dia. Misi Mbak. Ya, maaf nih ganggu sebentar Mbak. Ya saya Mandala dari Antv. Mbak siapa namanya? Mbak Muni. Ya Mbak Muni nanya ini juragan beras di sini namanya Pak Jainal bukan? Iya, Oh, betul, ada Pak Jainal ya? Pak Zainal tuh biasanya di sini seminggu sekali. Sekali. Tapi betul dia yang punya ya? Iya. Kalau Ibu Yanti istrinya kenal? Iya. Di mana Mbak, ada nggak Ibu Yantinya? Juga sama jarang kesini. Tapi itu Mbaknya tahu rumah Pak Jainal di mana?
Iya, jadi gini Mbak, ini anaknya Bu Yanti. Saya nanya Bu Yanti, Mbak. Iya, ini 25 tahun yang lalu itu dipikirnya udah meninggal karena tenggelam. Kita tanyain dia nggak berani ngomong. Kayak ketakutan dia. Pak, tolong Mbak kasih alamatnya Pak Jainal, Mbak, untuk kita, Mbak. Makanya tolong kasih tahu di mana Bu Yanti, biar dia ngejelasin semuanya. Kenapa sih Mbak? Nggak kok susah Yaudah, kenapa? Gini. Kalau Mbak kasih alamatnya, kita nggak akan bilang kita tahu dari Mbak deh. Iya, Mbak. Iya, Iya, Mbak, janji. Jangan kasih tahu ya, Mas. Iya, Mbak. Takut, Mas. Iya, Mbak, tenang aja, tenang. Hah? Dia tuh galak. Mas. Jadi ternyata penjaganya ini ketakutan diomelin sama bosnya, yaitu Pak Jainal ini. Karena Pak Jainal ini terkenal galak. Dia tuh jawara daerah sini di situ. Oh, yang berkuasa di sini. Iya. Alamat di Jalan Setia, Jatiwaringin. Jalan Jalan Setia, Mbak. Jatiwaringin. Jalan Setia ya, Mbak ya. Jalan Setia Jatiwaringin ya. Jangan bilang tahu dari saya, Mas. Iya, iya, Mbak, tenang Kita aja, akan Mbak. jawabkan dari Bapak. Iya, kita nggak akan bilang kok. Mbak, tapi makasih Mbak ya sebelumnya, Mbak ya. Ya, Makasih, makasih Mbak, Mbak, ya. begitu Mbak. Dapat alamatnya rumahnya Jawara di desa itu ya Pak Jainal. Kita coba ke sana. Kita coba nanya sana ya. Atau kita nanya warga aja. Oh, ini ada bapak-bapak coba. Pak, mau Isi, nanya Pak. Pak, kenal Pak Jainal ya? Oh, Pak Jainal kenal, Yang Pak. juragan beras itu loh Pak? Iya, kenal preman. Iya. Oh, Preman. Iya, yang jagoan gitu. Kita tanya sama orang di sana dan orang ada di kampung itu juga bilang Pak Jainal ini jawara dan juga preman. Preman, preman, Pak. Iya, rumahnya yang Jalan Setia katanya emang ada Pak Zainal di Jalan ada. Setia. Rumahnya yang set kuning, gede. Mana Pak? Yang mana, Pak? Sebelah mana, Pak? Sebelah sini. Oh ini depan Oh, ini. ini Iya, kelihatan iya, ini, iya, Pak. iya, iya, betul. Kenapa dibilang preman sama jagoan? Iya, Pak? ada. Di lingkungan ditakutin gitu, Pak. Ditakutin ya? Iya, kita paling ditakutin gitu. Kenapa ditakutin? Ya, namanya preman gimana sih ya? Cari makannya begitu kali. Hah? Maksudnya cari makannya Ya dengan kekerasan lah. maksudnya minta setoran gitu Pak? Iya, sudah ya. Iya. Selesai ya. Ya makasih Pak ya. Masih Pak saya. Makasih, Pak. Penasaran akhirnya. Dito ini, khawatir akhirnya Dito ini sama ibunya. Ibu saya nikah sama preman, Mbak. Ya nggak tahu itu tadi katanya ditakutin loh. Ya mudah-mudahan aja nggak kenapa-kenapa ya. Coba Kok kita... saya jadi khawatir sama ibu saya ya, Mas? Saya pengen ketemu ibu saya deh sekarang. Ya mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa deh. Kita coba tanya dulu aja ya. Coba aja semoga ada ibu kamu langsung di rumah. Yuk. Sampai di rumahnya Jawara itu atau Pak Jainal, ternyata benar rumahnya banyak dijaga sama preman-preman. Ini tempatnya kali? Iya ini. Ayo ayo. Oh iya tempatnya. Dibuka nih, langsung masuk aja. Ini ibu kali. Terus ya. Mas, mau nanya. Ini Pak Jainal bukan? Ini main Pak Jainal bukan? Kita cuma mau cari Lu mau apa nyari bos gua? Dito ini udah nggak sabar ketemu ibunya. Karena dia pengen ketemu sama ibunya. Dia langsung lari masuk ke dalam teriak-teriak. Preman-preman ini marah. Saya mau cari ibu saya di dalam, Sebentar, Mas. Mas, sebentar. Ini anaknya. Ini anaknya, Mas. Ibu, Enggak, sebentar aja. Pak, ada Pak Jainal, Pak. Pak Jainal. Pak Jainal, Pak. Dan nggak lama kemudian keluarlah yang namanya Pak Jainal. Ya sebentar dulu, Mas. Sebentar dulu, Mas. Ini anaknya Pak Jainal. Ya sebentar dulu bisa. Ini apa nih? Lu ini pada siapa? Ini anaknya Bu Yanti, Pak. Saya Dito, Pak. Anaknya Ibu Yanti, Pak. Lu jangan ngaku-ngaku lu. Pak, saya Dito, Pak. Mana buktinya? Pak, saya beneran Dito, Pak. Anak Ibu Yanti, Pak. Bu, lo mau nipu gua ya? Pasti bisa kokol ya? Hah? Sekongkol.
Kok skongkol ini kan kita bawa nama TV, Pak. Skongkol gimana? Gua nggak percaya. Kok nggak percaya gimana? Ini kan kita dari Antv semua, kita bawa kamera semua. Coba Bapak panggil Bu Yantinya supaya ngobrol dulu, Pak. Si Dito itu udah meninggal. Udah lama. Udah 22 tahun. Saya tuh Dito, Pak. Saya masih hidup. Gua nggak percaya. Pak, gini, Pak. Bu! Bu! Dikasih tahu berkali-kali nggak bisa. Gue minta tolong loh Pak dan sama Pak Jainal ini. Pak, tolong dengerin kita sebentar saja, Pak. Nggak dikasih kesempatan. Kita diusir, kita dimaki-maki, dibilang Ibu Yanti tidak ada. Titik, pergi kalian. Pak, ya sabar dulu Pak. Ini sabar dulu, bisa nggak coba panggil Ibu Yantinya? Udah, sebentar, sabar dulu. Supaya dia bisa ketemu sama ibunya, sebentar aja. Ini gua lagi nggak ada. Kemana Pak kalau boleh tahu Pak? Lagi keluar, nggak tahu gua. Sekarang, mendingan lu pergi dah. Pergi! Bu, ini Dito, Bu! Pak, Bapak pasti bohong, Pak. Ibu ada di dalam kan, Pak? Lu kagak tahu gua kan? Kita seakan-akan mengganggu di rumahnya ini. Diusir kita di situ, dibentak-bentak di situ. Padahal kita jelasin. Iya, sabar bisa nggak? Iya, sabar bisa. Iya, sabar bisa nggak? Cuma nanya aja nggak bisa. Ini Pak, ini anaknya loh, masih anaknya loh Pak. Gua nggak percaya. Dia udah meninggal udah lama. Kalau begitu buktiin dulu, Bapak ngobrol dulu, nanya yang benar, nggak usah ngusir-ngusir begitu. Udah pergi dulu. Bantu dong Pak, jelasin kita temuin dia sama ibunya biar jelas Pak. Ini saya Dito anak kandungnya Bu Yanti, Pak. Udah pergi. Ngaku lu. Bohong lu. Bu, penipu lu semua. Bu, ini Dito, Bu. Udah. Bu, Dito, ini Dito, Bu. Bu. Udah. Bu, ini Dito, Bu. Ya, Mas. Ya udah gini aja, ini nanti kita tunggu. Ya, kita tunggu sampai ibu kamu pulang. Coba nanti biar Albar nanti coba ngintai di sini. Mana Albar? Ya. Albar, coba. Bar. Ya, ini kan ada kemungkinan ibunya nggak ada. Ya, coba diintai di sini ya. Ya, nanti biar tim kita ngintai kalau ibu kamu udah pulang, baru kita langsung kita ketemu sama ibu kamu. Coba nanti tanya kemana, tanya warga sini juga ibunya kemana ya, Bar? Ya. Pokoknya kalau udah masuk aja itu kabarin. Nanti lo kirim aja fotonya ke Albar ya. Foto ibu lo biar lebih gampang. Ada, kita Iya. tim ada juga. Yuk, kita Iya. bantu. Akhirnya kita tanya sama beberapa warga dan ketemu ada ibu-ibu di situ. Nah, ternyata ibu-ibu itu bilang cerita kalau Ibu Yanti biasanya sore hari ini dia pergi ke tukang buah, dia beli buah-buahan. Ya, mau tanya, kenal Ibu Yanti, Bu? Yang rumahnya ini nih, istrinya Pak Jainal, Iya. Kenal ya? Iya. Juragan beras, Iya. kenal ya? Ada yang berantem sih. Tadi rame-rame di situ. Ya itu kita ibu yang berantem. Oh. Saya nggak Iya. tahu. Biasanya kemana ibu ya kalau sore gini ya? Biasanya dia buah sih keluar sana. Oh beli buah. Di luar sana, jalan raya sana itu? Oh ya sudah, kita coba ke sana aja. Ya, makasih Bu ya. Iya, makasih ya Bu. Makasih ya, kita ke sana aja. Ini naik mobil atau? Nah, hari itu juga kita menuju ke sana tempat buah-buahan. Tapi nggak ada Ibu Yantinya. Kita cari ke semua pasar buah di daerah situ nggak ketemu. Ya, tim kita juga nyari di daerah situ juga nggak ketemu. Ya, akhirnya kita tunggu sampai malam nggak ada perkembangan apa-apa. Nah kemana Ibu Yanti? Kita belum ketemu sampai hari itu juga. Kita break pencarian. Nah keesokan harinya tim coba ngintai lagi. Ya, sekarang kita kembali lagi ke tempat toko buah. Ya, kemarin kita datang ke situ, ke toko buah itu, tapi ternyata Ibu Yantinya nggak ada. Ya, udah keburu pergi dulu. Jadi kita coba lagi ke tempat toko buah. Kata
Katanya terakhir kan dia tetangganya itu setiap sore ya. Iya, makanya Setiap kita itu sore-sore biasa kesini dia lagi. ke toko buah yang mungkin buahnya itu diberikan ke tamu-tamunya atau bagaimana, yang jelas dia beli buah Setiap sore. Iya. Nah pas di pasar buah kita tungguin juga belum ada tanda-tanda ada Ibu Yanti. Ternyata Alban ngasih informasi, ini nih biasanya dia datang ke tempatnya, tempat buah, jualan buah namanya Bu Siti. Nah, Iya bro, gimana Ya, masih standby sih, belum datang ibunya. Bu belum Yanti. juga. Belum dari pagi, Ya baru tadi udah nungguin. ampun. Tapi tadi nanya-nanya sekitar jam 2:30-an. Hah? 2:30-an katanya biasanya ibu sering kesini. Belanja buah. Iya, ini udah lewat kan? Iya makanya. Ibu cek aja dulu ya. Sadar nanti dikabarin lagi. Kita tungguin dari siang sampai menjelang sore ya, dan ternyata benar, nggak lama kemudian klien kita ngeliat di situ dan dia bilang, itu mas ibu saya mas, itu ibu saya mas, dia ada di situ mas, saya yakin itu dia mas. Itu kayaknya ibu saya tuh mas. Itu mbak, yang baju hitam mbak. Ya, itu dia. Ini pakai Ini mbak, kerudung. iya. Ini fotonya. Serius? Lihat fotonya, bener lu yakin? Bener mas, saya yakin itu fotonya mas, sama mas. Karena Dito yakin itu adalah Ibu Yanti, buru-buru dia turun dari mobil, dia lari sekeceng-kecengnya di situ, dia nggak peduli ada mobil, ada apapun juga, ada truk, dia nggak peduli, dia lari sekeceng-kecengnya. Ini Dito bu. Bu aku Dito bu. Bu Dito bu, aku Dito bu. Ini aku Dito, anak ibu bu. Seorang ibu yang udah nggak ketemu sama anaknya 25 tahun yang lalu, dan ternyata Ibu Yanti ini yakin bahwa anaknya sudah meninggal. Begitu dipeluk kaget kan dia, kaget dia. Siapa ini muluk-muluk? Ini kita dari Antv Ibu, ya. Sebelumnya kita udah cari tahu Ibu tentang Dito siapa ini. Kita sebenarnya udah koreksi siapa Dito sebenarnya Ibu. Ini anak Ibu, Bu. Ini aku Dito bu, anak ibu bu. Sebelumnya kita udah cek semuanya Ibu. Ini benar anak Ibu. Iya itu 25 tahun yang lalu kan Ibu pikir meninggal. Enggak Ibu, dia masih hidup Ibu. Ini aku Dito bu. Bukan. Bu, ibu ingat kan 25 tahun yang lalu kita pergi ke anakku udah Salembo bu. meninggal. Awalnya dia nggak percaya, awalnya dia bingung, kaget di situ. Tapi dia tuh berusaha meyakinkan dia. Dia berusaha untuk menjelaskan semuanya sambil nangis, sambil dia bersumpah di situ, sambil dia peluk ibunya, sambil dia cium kaki ibunya. Bu, Ibu dengerin dulu Ibu, tolong. Ibu dengerin dulu Ibu. Ibu dengerin dulu, kita nggak mungkin bohong Ibu. Enggak, anakku udah meninggal. Ibu dengerin dulu, Ibu tolong. Ibu dengerin, Ibu dengerin. Dia berusaha meyakinkan Ibu Yanti di situ bahwa dia adalah anaknya. Waktu itu kapal yang tumbangin dia tenggelam dan dia anggap sudah meninggal semua awaknya, padahal tidak. Dia masih hidup sama Pak Yusuf. Waktu itu temennya Ibu Yanti juga. Dan waktu disebut nama Pak Yusuf, Ibu Yanti kaget. Ibu tahu kan waktu 25 tahun yang lalu kita ke Salembo bu. Dan aku selama ini masih hidup bu di Salembo. Aku tinggal sama Pak Yusuf bu. Ibu tahu Pak Yusuf kan? Tunjukin fotonya, tunjukin foto lu bro, tunjukin foto lu. Ini Sama Bu. Pak Yusuf, tunjukin foto-fotonya. Ibu tahu kan Pak Yusuf? Nah, kapal kita emang karam bu. Tapi yang selamat cuma aku dan Pak Yusuf. Anak dan istrinya juga meninggal bu. Ibu Yanti ini kayaknya mulai tergerak hatinya, mulai percaya di situ. Mungkin perasaan kasih sayang sangat dalam dari seorang anak di situ mulai terasa di situ, ikatan batin, ikatan darah seorang anak dan ibu di situ mulai terasa di situ. Sampai akhirnya ya, nggak lama kemudian datang ini gerombolan anak buahnya Pak Jainal ini datang.
Bu, aku ini anak ibu, Bu. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Sabar Pak, sabar dulu. Ini biar ngejelasin ini anak. Lagi lah, Pak. Dia penipu, Mak. Nisain kita semuanya ngamuk di situ. Nganggep kita nipu mereka, nganggep kita nipu Ibu Yanti. Dianggapnya kita itu penipu. Nah, gimana penipu? Pak, penipu apa? Coba untungnya apa kalau dia nipu? Untungnya apa dia nipu, Pak? Banyak untungnya. Kenapa? Urusan apa? Urusan apa? Pak, sadar Pak. Pak, saya ini benar-benar... Pak, dengerin dulu, Bapak dengerin dulu. Mas, dengerin dulu. Dia ngomong dulu, dengerin dong. Coba ngomong, Bapak dengerin aja. Kita nggak ngapa-ngapain, Pak. Kita nggak akan kekerasan, enggak. Biar Saya dia jelasin dulu, Pak. Tolong, Pak, percaya, Pak. Aku ini anak ini, Pak. Pak, tolong, Pak. Biar dia Tolong, ngejelasin, Pak. Pak. Tolong, Pak. Biar dia ngejelasin dulu, Pak. Kasihan, Pak. Zaman sekarang banyak penipu atau enggak? Maksudnya apa nih nipu? Kita ini mau nolong di sini, Pak. Kita ini mau nolong, mau bantuin kok dipikir penipu. Coba dengerin dulu dong. Akhirnya gue bentak, gue bilang sih tolong dengerin sekali lagi, Ibu dengerin. Baru dia mau dengerin. Itu akhirnya menjelaskan semuanya. Pak, kasih kesempatan. Pak, sekali Pak, ini biarin ini dia ngomong. Ini kan anaknya. Saya nggak ada maksud jahat sama Bapak, nggak ada. Ini biar ketemu sama ibunya, Pak. Ini demi ibu ini. Saya nggak ada keuntungan sama sekali. Jangan ngomong sembarangan dong. Udah jangan nangis, Pak. Saya cuma ingin bantuin. Ibu tolong dengerin dong sekali saja. Habis itu kita nggak akan cari ibu. Bu, Dito selama itu nyariin ibu, Bu, sama adik, Bu. Dito jauh-jauh dari Salembu, Bu. Datang ke sini itu cuma mau cari ibu. Duh, Ibu tolong percaya, Bu, sama Dito, Bu. Bu, aku ini anak ibu loh, Bu. Aku jauh-jauh dari Salembu, Bu. Selama ini aku nyari ibu kemana-mana. Aku nyari ibu, aku cari Santi, Bu. Coba Pak bayangin, Ibu bayangin. Mana ada orang mau mencium kaki, Pak. Mencium kaki, coba siapa yang mau sujud ini ditonton jutaan manusia loh, Pak. Coba tujuannya apa kalau kita bohong, Pak? Pak, Gak ada Bapak tolong percaya, bohong, Pak. Saya memang benar-benar anak Bu Yanti, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak boleh bunuh saya, Pak. Tapi jangan pisahkan saya sama ibu saya, Pak. Baru di situ pelan-pelan. Ya. Ibu Yanti meneteskan air mata pelan-pelan. Sampai dia akhirnya nanya, apa buktinya, nak? Ada bukti tanda lahir kamu, coba tunjukkan, nak. Bunuh saya, Pak. Bunuh, Pak. Kalau emang lu anak itu, lu nggak punya bukti kan? Ada, Pak, udah tunjukin foto-foto. Kalau emang lu punya bukti, lu tunjukin. Itu punya tanda lahirnya di perutnya, dan itu ada tanda lahir dia waktu kecil. Disitulah Ibu Yanti yakin, dan kemudian dia memeluk Dito erat-erat. Ya Bu Dito, Bu. Aku kangen banget sama ibu, Bu. Aku kangen, Bu. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Ternyata tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan seseorang, untuk mempertemukan seseorang. Walaupun terpisah jauh di sana puluhan kilometer ya, tapi Allah mempertemukan pada waktu itu juga, subhanallah. Aku nggak mau kehilangan ibu lagi, Bu. Iya, Nak. Ibu bilang, Ibu tahu selama ini yang memang dari kamu, Nak. Ibu mencari kamu kemana-mana, Nak. Aku pikir kamu sudah meninggal. Bu Dito masih hidup, Bu. Ini Dito, Bu. Ini Dito.
Santi akhirnya yakin di situ. Dan Pak Jainal pun akhirnya yakin. Ya, dia yakin dia minta maaf sama kita semuanya. Bapak juga minta maaf itu ya. Iya Pak, iya Pak. Makasih ya Pak. Maafin Bapak itu. Iya. Iya Pak, makasih ya Pak. Mas, maafin aku. Iya Pak. Iya. Makasih Mas. Dan di situ Dito nanya, mana adik saya Bu, mana? Santi mana, Ibu Santi mana? Santi mana Bu? Adikku mana Bu Santi Bu? Ibunya berteteskan air mata, ibunya menangis lagi di situ. Dia nggak bisa cerita banyak. Ikut saya Dito, ikut saya. Kalau kamu tahu ada kamu ada. Di mana Bu? Ada di mana Bu? Ayo. Dito penasaran di situ dan kemudian diajaklah dia ke suatu tempat dan ternyata itu ada sebuah pemakaman. Santi ternyata sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Santi! 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 Dan Dito bilang dia pengen lihat wajah adiknya. Bisa nggak Ibu? Saya ngeliat aja adik saya pengen tahu adik saya Ibu. Dan pas ditunjukin foto adiknya di handphone, dia kaget. Santi! Adikmu udah meninggal. Santi! Aku pengen lihat Santi Bu. Santi! Udah nak. Ibu, Adem. aku pernah ketemu Santi Bu. Ini emang benar Santi Pak. Santi! Udah nak. Adem udah tenang di sana nak. Aku kemarin ketemu Santi Bu. Dia mampir ke toko bukuku Bu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak pernah tahu umur seseorang. Kapan dipanggil sama Allah, ya, kapan menghadap sama Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ternyata Santi ini ya, pernah ketemu sama Dito. Ya. Dan Dito pun masih ingat kejadian itu. Padahal baru saja kejadiannya kemarin dan ternyata ketemu lagi. Astagfirullah. Ya, kita nggak pernah tahu umur kita kapan ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil. Tapi yang pasti kita semua harus siap. Kita semua harus siap kapan kita akan dipanggil. Lakukan banyak kebaikan, lakukan banyak ya, keberkahan di dunia ini. Ya. Insya Allah kalau kita banyak melakukan kebaikan, insya Allah berkah buat kita dunia benar kita nanti. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya Dito sama keluarganya menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, inilah sebuah kehidupan. Kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Mulai dari awal dilahirkan sampai nanti wafat, kita diwafatkan ya. Allah semuanya yang mengatur, Allah semuanya yang merencanakan. Manusia cuma bisa berusaha, berdoa dan terus berdoa ya. Jodoh, umur, rezeki Allah yang atur semuanya ya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas ini semua hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, kita harus sadar bahwa suatu kelak kita akan bertemu dan suatu kelak nanti kita akan berpisah. Banyak istighfar, banyak berdoa, dan kita harus siap. Siap iman, siap takwa kita, dan siap modal kita untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya. Yakin ya Allah itu Maha baik, Maha besar, ya Maha mencintai umatnya. Kalau kita meminta insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.